Memori atau ingatan manusia. Pengertian memori. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Memori disimpan di dalam 3 sistem penyimpanan, yaitu memori sensori atau sensory memory, memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Memori dibagi menjadi dua, yakni yang pertama memori jangka panjang atau long term memory, yang kedua memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek atau short term memory merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Sedangkan memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Ingatan sekunder disimpan dalam jejak ingatan yang lemah sampai sedang, sehingga mudah dilupakan dan kadang sulit untuk diingat kembali. Sedangkan ingatan tersier merupakan suatu ingatan yang sangat melekat di dalam pikiran, sehingga dapat bertahan seumur hidup dan merupakan jenis ingatan yang memungkinkan informasi dapat tersedia dalam sekejap. Contoh memori jangka pendek, yaitu suatu ketika seorang ingin mengingat nomor telepon dalam jangka waktu yang singkat dari buku telepon. Namun, memori jangka pendek biasanya hanya terbatas pada 7 informasi kecil. Sehingga apabila beberapa informasi baru dimuat ke dalam simpanan jangka pendek, maka informasi lama akan tergantikan. Jadi, setelah seseorang mengingat nomor telepon untuk kedua kalinya, maka nomor yang pertama biasanya mudah terlupakan. Contoh memori jangka panjang. Suatu ketika seseorang mengingat resep favorit makanan, akan mengingat bahan-bahan masak dan langkah-langkahnya untuk memasak masakan favorit itu, termasuk ingatan jangka panjang dan masih banyak lagi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan atau memori. Yang pertama biasanya yakni dipengaruhi oleh umur. Beberapa aspek kognitif mungkin bertahan dengan baik seiring bertambahnya usia, sementara aspek lain mungkin menderita. Menurut penelitian, kemampuan kognitif yang populer disebut memory loss, menurun seiring bertambahnya usia. Demikian pula kapasitas kita untuk menyerap data dengan cepat dan mempertahankan fokus selama gangguan menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, banyak orang memiliki ingatan mental sehingga akhir tahun 80-an atau lebih. Yakni yang kedua, biasanya dari kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur sudah menjadi rahasia umum bahwa begadang dapat menyebabkan masalah ingatan. Namun, kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas. Temuan terbaru di Inggris menemukan bahwa orang yang sering mengalami kualitas tidur buruk menunjukkan efek fisiologis, termasuk penyusutan, pemendekan, dan penurunan proses memori penting dalam mengingat. Gangguan memori. Gangguan memori adalah gangguan yang mempengaruhi kognitif, kemampuan bernalar, mengingat, mengambil keputusan, dan berkomunikasi. Gangguan ini lebih sering terjadi pada orang tua sebagai bagian dari proses penuaan. Namun tidak hanya usia, gangguan memori juga bisa disebabkan oleh banyak kondisi lainnya. Trauma, penyalahgunaan zat, keturunan, penyempitan arteri yang memberikan aliran darah ke otak, penyakit kardiovaskular, dan lain-lain. Hal-hal yang menyebabkan gangguan memori. Yang pertama yakni kelupaan yang parah. Orang yang mengalami gangguan memori dapat melupakan kejadian yang baru saja terjadi, mengulang pertanyaan yang sama dan cerita yang sama, terkadang lupa nama teman dekat dan anggota keluarga, sering lupa janji temu atau acara yang direncanakan, dan sering salah tempat. Yang kedua yakni kehilangan fokus. Pengidap gangguan memori juga dapat teralihkan dan perlu menulis catatan untuk melakukan sesuatu, bila tidak ia akan lupa. Yang ketiga yakni menurunnya kemampuan untuk memecahkan masalah. Gangguan memori juga mempengaruhi fungsi otak seseorang dalam berpikir rasional dan memecahkan masalah. Pertama, konsumsi makanan bergizi. Kedua, lakukan olahraga secara rutin. Yang ketiga, cukup waktu istirahat. Fungsi memori dalam psikologi, yakni yang pertama, encoding. Kita mendapatkan informasi ke dalam otak melalui proses yang disebut encoding, yaitu merupakan input informasi ke dalam sistem memori. Yang kedua, yakni penyimpanan. Setelah informasi dikodekan, langkah selanjutnya adalah menyimpannya. Otak mengambil informasi yang dikodekan dan menyimpannya di tempat penyimpanan. Yang ketiga, yakni pengambilan.
Tindakan mendapatkan informasi dan penyimpanan memori dan kembali kesadaran dikenal sebagai pengambilan. Kemampuan manusia untuk mengambil informasi dari memori jangka panjang sangat penting untuk fungsi-fungsi sehari-hari. Kesimpulan, ingatan merupakan suatu proses biologi, yakni informasi yang diberi kode, disimpan serta dipanggil kembali. Karena ingatan merupakan suatu proses, maka mungkin saja terjadi. Proses tersebut terjadi secara baik, dan dapat pula terjadi proses tersebut mengalami gangguan, sehingga berproses kurang optimal. Keluhan yang dikemukakan oleh orang bahwa saya adalah orang bodoh, tidak memiliki kemampuan, dan daya ingat yang lemah. Tentunya sangat berbeda dengan kapasitas yang sesungguhnya kita miliki. Kita sebagai manusia memiliki otak yang memiliki kehebatan yang luar biasa, bahkan melebihi komputer. Akan tetapi, terkadang kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kehebatan otak tersebut, terutama dalam mengingat sesuatu. Terima kasih, itulah penyampaian materi dari memori atau ingatan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.